Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang di-request oleh salah satu teman kita. Film ini berjudul Under the Dome tahun 2013. Film ini menceritakan tentang sebuah kota yang terjebak di dalam sebuah perisai yang entah dari mana datangnya. Ya udahlah, daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya. Let's go. Film ini dibuka dengan seorang pria bernama Barbie yang sedang menggali lubang untuk mengubur mayat. Scene lalu berganti pada seorang polisi bernama Linda yang akan melapor pada atasannya bernama Duke. Di sini Linda mendapat laporan dari penduduk kalau ada suara ledakan. Duke dan Linda lalu pergi untuk melihatnya. Di sisi lain di sebuah kafe ada seorang pria bernama Jim. Dia adalah anggota dewan di kota ini. Dan wanita ini bernama Rose, dia adalah pemilik kafe. Besok harinya seorang wartawan bernama Julia mendapat laporan dari seorang warga bernama Grinnell. Di sini Grinnell bilang kalau dia melihat truk yang sedang membawa propana atau bahan bakar yang mudah terbakar. Dia curiga kalau mereka sedang merencanakan sesuatu. Di tempat lain saat Barbie akan pulang, dia melihat mobil polisi di depannya. Karena merasa takut, Barbie bersiap-siap dengan senjatanya. Tapi mobil polisi itu terus jalan. Dan tiba-tiba saja karena hal itu membuat ban mobilnya pecah. Tidak hanya di situ saja, Barbie melihat burung yang terbang seolah-olah burung itu merasa ketakutan. Tidak lama Barbie merasakan gempa yang dirasakan oleh semua penduduk di kota ini. Dan tiba-tiba saja sebuah benda tak kasat mata jatuh dari langit dengan sangat keras, yang membuat tubuh dari sapi ini terbelah dua. Barbie yang penasaran lalu melihatnya. Saat akan memegang tubuh sapi itu, tiba-tiba saja tangannya kesetrum. Dan ternyata benda itu adalah semacam tembok perisai yang tidak bisa ditembus. Dan film Under the Dome pun dimulai. Tidak lama datang seorang pria bernama Joe. Dia melihat tubuh sapi yang terbelah. Barbie lalu melarangnya untuk memegang perisai tersebut. Tapi karena penasaran, Joe mencoba untuk memegangnya. Alhasil tangannya tersetrum. Tapi saat dipegang lagi, perisai itu tidak menyetrum tangannya lagi. Tidak lama mereka berdua melihat burung yang berjatuhan. Saat dipegang, ternyata leher dari burung itu patah. Dan sepertinya burung tersebut terbang dengan sangat cepat dan menghantam perisai tersebut. Karena perisai itu tidak terlihat oleh mata dan sangat kuat, alhasil membuat pesawat yang sedang terbang langsung hancur. Tidak lama Barbie melihat mobil damkar yang akan melewati perisai itu. Dia dengan sigap langsung lari untuk menghentikannya. Dan ternyata mereka berdua ini tidak bisa mendengar suara dari luar karena terhalang oleh perisai tersebut. Begitu juga dengan petugas ini yang tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Barbie. Barbie lalu menuliskan pesan agar semua bandara ditutup. Tidak lama Duke dan Linda datang. Di sini Barbie bilang kalau benda tersebut sepertinya sangat besar. Si Linda lalu melihat pacarnya yang bekerja di damkar. Pacarnya ini bernama Rusty. Tapi percuma saja mereka berdua tidak bisa mendengar apapun. Tidak lama Jim datang. Duke lalu mendapat laporan kalau satu keluarga mati karena benda ini. Itu berarti benda ini menutupi semua kota, dan mereka semua terjebak di kota ini. Tidak lama Julia datang. Tapi Duke menyuruhnya untuk pergi dari tempat ini, karena ini bukanlah sebuah berita. Karena tidak mau pergi, si Linda lalu membawa mobil Julia. Saat Barbie dan Julia menyusuri perisai ini, tiba-tiba Barbie mendengar suara minta tolong dari seorang wanita dengan kondisi tangannya sudah terpotong oleh perisai tersebut. Mereka berdua lalu membawa wanita tersebut ke rumah sakit. Di tempat lain ada seorang wanita bernama Dot dan temannya bernama Phil.
Mereka adalah penyiar radio di kota ini. Tidak lama Jim datang dengan cara mendobrak pintu. Di sini Dodd marah karena masuk tanpa izin. Jim meminta izin untuk melakukan siaran darurat ke seluruh kota. Di sisi lain ada seorang pria bernama Junior yang mencoba untuk bundir karena patah hati. Dia ini adalah anaknya si Jim. Tapi karena mendengar suara ayahnya di radio, Junior tidak jadi melakukan aksi bundirnya itu. Di tempat lain ada seorang ibu bernama Hannah dan kedua anaknya bernama Nori dan Sarah. Lalu mereka mendengar berita dari Jim. Di sini Jim bilang agar semua yang sedang menaiki mobil disuruh untuk berhenti agar tidak terjadi kecelakaan. Tapi mereka semua tidak percaya. Tidak lama setelah itu tiba-tiba saja setelah melihatnya akhirnya mereka percaya. Tidak lama Nori pingsan dan mengalami kejang-kejang. Dan dia bilang kalau bintang merah muda berjatuhan secara sejajar. Di tempat lain Linda melihat pasukan militer dan juga peneliti yang memakai baju APD atau pelindung. Di sisi lain Barbie sedang bersama seorang wanita bernama Angie. Dari jauh Junior yang melihatnya merasa marah. Karena si Angie ini adalah wanita yang dia cintai, tapi Angie tidak suka padanya. Tidak lama Hannah datang untuk meminta tolong agar anaknya segera dirawat. Singkat waktu malam pun tiba. Terlihat Barbie yang sedang mengambil pistolnya di dalam mobil. Tidak lama Junior datang. Di sini dia bilang kalau kita pernah bertemu sebelumnya. Tapi Barbie merasa kalau mereka berdua tidak pernah bertemu. Tidak lama Julia datang. Di sini dia bilang kalau semua jalan sudah ditutup dan dijaga. Julia lalu bertanya pada si Barbie akan tidur di mana. Barbie bilang kalau semua hotel sudah penuh dan dia akan tidur di jalan. Si Julia yang kasihan lalu mengajak Barbie untuk tidur di rumahnya. Di tempat lain Joe sedang bersama dengan temannya bernama Ben. Di sini Joe berniat akan mematikan perisai tersebut dengan mencari sumber tenaganya. Tapi tiba-tiba saja si Joe pingsan dan mengalami kejang-kejang, sambil bilang bahwa bintang merah muda berjatuhan. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Nori. Di sisi lain Angie yang sedang di rumah berniat akan menyalakan lilin. Tapi tiba-tiba saja Angie berusaha untuk kabur, tapi Junior malah mendorongnya sampai pingsan. Saat terbangun, Angie sudah berada di dalam ruangan. Si Angie mencoba untuk meminta tolong. Tapi percuma saja karena dia ada di dalam bunker yang kedap suara. Di tempat lain, Barbie dan Julia baru sampai di rumah. Saat Barbie melihat foto suami Julia, dia terlihat sangat kaget. Dan ternyata mayat yang dikubur oleh Barbie di scene awal tadi adalah suami dari Julia. Tapi si Barbie mencoba untuk tetap tenang. Julia lalu mengantarkan Barbie ke kamarnya. Di sisi lain, Doug dan Linda kembali ke tempat kejadian tadi siang. Di sini Doug bilang mungkin saja kita sedang dihukum oleh Tuhan. Tapi saat Doug memegang perisai itu, tiba-tiba saja jantungnya merasa sakit. Ternyata si Doug ini mempunyai penyakit jantung dan jantungnya sudah dipasang alat pacu. Karena perisai itu memiliki aliran listrik, alhasil alat pacunya rusak dan tidak lama langsung meledak.